Terminal itu tak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat malam paling sunyi, masih ada dengung mesin bus yang bergetar di udara, bercampur bau solar, keringat, dan asap rokok murahan. Lampu-lampu kuning menggantung lesu, menerangi wajah-wajah lelah yang hidup dari sisa-sisa perjalanan orang lain. Di tempat inilah harapan dan keputusasaan bertabrakan setiap menit, dan tak ada yang datang tanpa membawa beban. Di pagi buta, para pedagang kecil mulai membuka lapak dengan tangan gemetar, bukan karena dingin, tapi karena cemas. Mereka menghitung uang receh sebelum matahari terbit, memastikan jumlahnya cukup untuk bertahan hari ini. Di terminal ini, dagangan bisa laku atau tidak, itu urusan nasib. Tapi satu hal pasti, uang keamanan harus ada, apapun yang terjadi. Anak-anak jalanan berlarian di antara bus yang parkir sembarangan, sementara calo berteriak memanggil penumpang dengan suara parau. Dari kejauhan, terdengar cekcok kecil yang cepat padam, bukan karena damai, melainkan karena semua tahu batas. Di terminal ini, suara keras sering berakhir sunyi. Dan kesunyian itu biasanya disertai darah. Tak ada papan aturan, tak ada pengumuman resmi. Hukum di terminal ini hidup dalam bisikan dan tatapan. Para pedagang saling mengingatkan tanpa kata, hanya dengan anggukan kecil atau gelengan halus. Siapa yang terlambat setor, siapa yang berani menawar, siapa yang mulai memberontak, semuanya tercatat rapi oleh mata-mata yang tersebar seperti bayangan. Di sudut-sudut gelap, bekas kekerasan tak pernah benar-benar hilang. Noda darah yang sudah dicuci tetap membekas di lantai semen, seperti ingatan yang menolak dilupakan. Seorang penjual kopi pernah ditemukan tergeletak di balik bus, tulangnya remuk hanya karena berani meminta tempo. Sejak itu, tak ada lagi yang berani meminta belas kasihan. Terminal ini bukan sekadar tempat singgah. Ia adalah medan hidup dan mati. Banyak yang masuk dengan mimpi sederhana, menjual, menumpang, bertahan, namun keluar sebagai pecundang atau korban. Di sini, keadilan bukan soal benar atau salah, melainkan siapa yang paling ditakuti. Namun pagi itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara seolah lebih berat, lebih menekan dada. Para pedagang saling pandang dengan kegelisahan yang tak terucap. Burung-burung yang biasa hinggap di atap terminal menghilang entah kemana, seakan tahu ada badai yang akan datang. Tanpa disadari siapapun, roda sejarah terminal itu mulai berputar kembali. Sebuah kekuasaan lama akan ditantang. Darah yang telah kering akan kembali mengalir. Dan di tengah keramaian yang pura-pura normal, takdir sedang menyiapkan kedatangan para pembawa petaka. Suara mesin motor besar memecah ritme pagi terminal. Bukan satu, melainkan beberapa, datang beriringan seperti iring-iringan kematian. Para pedagang yang baru saja membuka lapak mendadak terdiam. Tangan-tangan berhenti bergerak. Udara yang sejak tadi terasa berat kini seakan runtuh menimpa dada mereka. Dari balik asap knalpot, muncullah sosok yang tak asing bagi mimpi buruk terminal, Warto Keling. Tubuhnya besar, kulit legam penuh bekas luka, tatapan matanya dingin seperti baja yang diasah berulang kali. Senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum orang yang tahu seluruh tempat ini sudah berada di genggamannya bahkan sebelum ia turun dari motor. Di belakangnya, belasan anak buah menyebar cepat, menutup setiap jalur seperti serigala yang mengepung mangsa. Tato-tato kasar melilit lengan mereka, sebagian membawa besi, sebagian lagi hanya mengandalkan kepalan tangan yang sudah terbiasa mematahkan tulang. Mereka tak berteriak, tak perlu. Kehadiran mereka sendiri sudah cukup untuk membungkam terminal. Warto melangkah pelan, sepatu botnya menghantam lantai semen dengan irama teratur, tok, 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 seperti hitungan mundur menuju petaka. Ia berhenti di depan lapak, sayur seorang ibu paruh baya. Tanpa banyak bicara, tangannya terulur. Sang ibu gemetar, buru-buru menyerahkan uang yang sudah ia siapkan sejak subuh, air matanya jatuh tanpa suara. Tidak semua seberuntung itu. Seorang pedagang rokok mencoba berdalih, suaranya bergetar menyebut dagangan sepi. Warto hanya menoleh, lalu mengangguk kecil. Dalam hitungan detik, tubuh pedagang itu terhempas ke aspal, dihajar tanpa ampun hingga darah menetes dari pelipisnya. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani berteriak. Ini wilayah gue sekarang, ucap Warto akhirnya, suaranya tenang namun mematikan. Yang mau hidup, ikut aturan. Yang bandel, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Ia tak perlu. Semua orang di terminal sudah tahu bagaimana kalimat itu selalu berakhir. Ketakutan menyebar lebih cepat dari api. Pedagang saling berpandangan dengan wajah pucat. Anak-anak jalanan menghilang ke balik bus.
Bahkan para calo yang biasanya paling berisik kini menunduk seperti patung. Terminal yang tadi pagi masih bernafas perlahan, kini seperti dicekik oleh satu nama. Namun di sudut terminal yang agak jauh dari kerumunan, ada satu gerobak yang tetap mengepul. Seorang pemuda berdiri di sana, tangannya sibuk membalik daging kebab di atas bara. Ia tidak menoleh, tidak gemetar, seolah hiruk-pikuk ketakutan itu bukan urusannya. Tak seorang pun menyadari, kedatangan Warto Keling hari itu telah menyalakan kembali api lama yang seharusnya tak pernah dibangunkan. Hari-hari setelah kedatangan Warto Keling berubah menjadi rutinitas yang mematikan. Anak buahnya berkeliling terminal seperti penagih maut, menghampiri lapak demi lapak dengan daftar tak tertulis di kepala mereka. Tak ada tawar-menawar yang sesungguhnya. Hanya satu pertanyaan singkat, disertai tatapan dingin, sudah siap atau belum? Yang membayar, hidup. Mereka boleh melanjutkan jualan dengan tangan gemetar dan senyum palsu, berharap hari cepat berlalu. Yang menawar, dipukul. Sekali, dua kali, cukup untuk mengingatkan bahwa rasa lapar tak pernah jadi alasan di hadapan kekuasaan. Tulang retak, gigi tanggal, darah menetes, itu semua dianggap bagian dari pelajaran. Namun bagi yang menolak, terminal tak lagi mengenal mereka. Tak ada jeritan panjang, tak ada perlawanan heroik. Mereka hanya dibawa pergi ke balik bas, ke sudut gelap, ke tempat yang tak tercatat di peta siapapun. Esoknya, lapak mereka kosong. Nama mereka tak disebut, seolah mereka tak pernah ada. Suatu pagi, bau amis menyebar dari selokan dekat jalur keberangkatan. Seorang pedagang bakso tua ditemukan tergeletak, tubuhnya dingin, wajahnya membeku dalam ekspresi terkejut. Uang setoran di sakunya kurang. Tak banyak, hanya selisih kecil, namun cukup untuk merenggut nyawanya. Darahnya mengalir ke selokan, bercampur air kotor terminal, menjadi saksi bisu kekejaman yang tak terbantahkan. Sejak hari itu, ketakutan tak lagi bersembunyi. Ia berjalan terang-terangan di antara orang-orang. Pedagang menyiapkan uang keamanan bahkan sebelum menghitung modal. Beberapa menjual perhiasan, ada yang berutang, ada pula yang terpaksa mengurangi porsi dagangan. Semua demi satu tujuan, bertahan hidup satu hari lagi. Warto Keling menikmati semua itu. Ia berdiri di tengah terminal, menyaksikan ketundukan tumbuh seperti tanaman liar. Baginya, rasa takut adalah mata uang paling berharga. Selama semua menunduk, selama darah pernah tumpah, tak akan ada yang berani mengangkat kepala. Terminal pun berubah wajah, tawa hilang, percakapan hanya berupa bisikan. Setiap langkah terasa diawasi, setiap keterlambatan detak jantung menjadi ancaman. Bahkan suara koin jatuh bisa membuat orang menoleh panik, takut itu pertanda malapetaka. Namun di balik semua kepatuhan itu, ada bara kecil yang tak terlihat. Sebuah kemarahan lama yang belum mati. Sebuah nama yang belum disebut. Dan, tanpa disadari Warto Keling, darah yang ia tumpahkan hari itu bukan hanya menanam ketakutan, tetapi juga membangunkan legenda yang jauh lebih mengerikan darinya. Terminal tak lagi sekadar tempat singgah. Ia menjelma kerajaan gelap tanpa singgasana, tanpa mahkota, namun penuh darah dan teror. Di setiap sudut berdiri anak buah Warto Keling, berjaga seperti algojo yang menunggu giliran. Tatapan mereka kosong, siap memukul siapapun yang bergerak tanpa izin. Terminal kini hidup di bawah satu hukum, hukum takut. Setiap pedagang merasa napasnya diawasi. Setiap langkah diperhitungkan. Tak ada yang berani membuka lapak tanpa menoleh ke kiri dan kanan lebih dulu. Bahkan tertawa pun terasa berbahaya, seolah kegembiraan adalah bentuk pembangkangan yang bisa berujung pemukulan. Di kerajaan ini, senyum bisa menjadi dosa. Warto mengatur segalanya tanpa mencatat apapun. Jumlah setoran, jam beroperasi, bahkan siapa yang boleh berdagang di titik tertentu, semuanya bergantung pada suasana hatinya. Ia tidak hanya mengambil uang, ia mengambil martabat. Orang-orang tidak lagi merasa bekerja untuk hidup, melainkan hidup hanya untuk menyetor. Anak buahnya bergerak seperti bayangan panjang. Mereka muncul tiba-tiba, memeriksa, menekan, mengingatkan. Satu kesalahan kecil bisa menjadi alasan besar untuk menghajar. Seorang pemuda calo pernah dipukuli hanya karena menatap terlalu lama ke arah Warto. Di terminal ini, tatapan pun harus tunduk. Bagi Warto Keling, kekuasaan bukan sekadar alat. Ia adalah candu. Ia menikmati suara sepatu orang-orang yang mendekat dengan langkah ragu. Ia menikmati kepala yang tertunduk saat ia lewat. Bahkan saat sendirian, ia ingin merasa ditakuti.
Ia ingin namanya bergema dalam mimpi buruk siapapun yang tidur di terminal. Ia mulai menandai wilayah seperti raja yang paranoid. Setiap sudut diberi orang, setiap celah ditutup. Ia takut pada hal yang tak terlihat, pemberontakan, pengkhianatan, masa lalu yang bangkit. Ketakutannya sendiri ia tutupi dengan kekejaman yang lebih besar. Terminal pun kehilangan identitasnya. Ia bukan lagi tempat orang pergi dan pulang, melainkan penjara terbuka tanpa jeruji. Orang-orang terjebak di dalamnya oleh kebutuhan dan ancaman. Tidak ada yang berani melawan, karena melawan berarti lenyap. Namun kekuasaan mutlak selalu membawa kebutaan. Dalam obsesinya menguasai segalanya, Warto tak menyadari satu sudut kecil yang luput dari pengawasannya. Sebuah gerobak sederhana, seorang pemuda yang diam, dan sebuah masa lalu yang sedang menunggu waktu untuk menagih semua ketakutan yang telah ditanamkan. Di sudut terminal yang nyaris terlupakan, berdiri sebuah gerobak kebab sederhana. Catnya terkelupas, rodanya berdecit setiap kali didorong, namun selalu bersih dan rapi. Di sanalah Topik berdiri setiap hari, mengenakan kaos gelap dan celemek lusuh, seolah ia hanyalah satu dari sekian banyak pedagang kecil yang mencoba bertahan hidup. Tangannya cekatan membalik daging di atas bara. Gerakannya tenang, nyaris mekanis, seperti seseorang yang telah melakukan hal yang sama ribuan kali. Asap tipis mengepul, membentuk tirai samar di wajahnya. Dari balik asap itu, matanya terlihat kosong, bukan kosong karena lelah, melainkan kosong seperti danau dalam yang menyimpan sesuatu di dasarnya. Tak ada yang tahu dari mana Topik datang. Ia tak pernah bercerita, tak pernah ikut bergosip. Ia datang pagi, pulang malam, selalu sendirian. Beberapa pedagang mencoba mengajaknya berbincang, namun jawabannya singkat dan datar. Tidak kasar, tidak ramah, sekadar cukup untuk mengakhiri percakapan. Yang membuat orang-orang heran bukan sikap diamnya, melainkan satu kenyataan ganjil, preman tidak pernah memalak Topik. Anak buah Warto Keling yang biasanya berkeliling seperti hantu lapar selalu melewati gerobaknya begitu saja. Seolah ada garis, tak kasat mata yang tak berani mereka lewati. Para pedagang memperhatikan itu dengan rasa takut bercampur penasaran. Ada yang berbisik bahwa Topik punya backingan besar. Ada pula yang menduga ia membayar lebih dulu secara diam-diam. Namun tak satu pun melihat uang berpindah tangan. Topik berdagang seolah berada di dunia lain. Sesekali, saat preman lewat terlalu dekat, Topik hanya mengangkat wajahnya sebentar. Tatapan singkat itu membuat langkah mereka melambat, lalu menjauh. Tak ada ancaman, tak ada kata-kata, hanya tatapan dingin yang entah kenapa terasa lebih berat daripada pukulan. Di balik wajah pendiam itu, tersembunyi bekas luka kecil di tangan dan leher, samar tapi nyata. Luka orang yang pernah hidup keras. Namun Topik tak pernah menjelaskan. Ia menutup masa lalunya rapat-rapat, seperti pisau yang disarungkan kembali setelah digunakan. Tak ada yang tahu bahwa di balik gerobak kebab sederhana itu berdiri seorang legenda yang memilih menghilang. Nama lama Topik telah dikubur dalam-dalam. Tapi di tengah rezim ketakutan yang dibangun Warto Keling, kebisuan itu perlahan berubah menjadi tanda peringatan bahwa badai besar sering datang tanpa suara. Dulu, sebelum terminal dipenuhi nama Warto Keling, ada satu nama yang cukup diucapkan pelan untuk membuat siapapun terdiam. Topik, bukan teriakan, bukan ancaman keras, cukup satu bisikan, dan keributan langsung reda. Terminal pernah mengenalnya sebagai penguasa sejati, bukan karena jumlah anak buah, tapi karena satu hal yang jauh lebih menakutkan, kepastian kematian. Ia dijuluki si Raja Tega. Julukan itu bukan karangan, melainkan vonis dari mereka yang pernah melihatnya bekerja. Topik tak pernah berteriak saat bertarung. Tak pernah menghina, wajahnya datar, matanya dingin, gerakannya singkat dan efisien. Jika ia melangkah maju, seseorang pasti tak akan pulang dengan utuh, atau tak pulang sama sekali. Di masa itu, terminal tunduk tanpa perlu dipaksa. Tak ada pungli harian, tak ada teror buta. Siapapun yang melanggar batas, merampas pedagang kecil, menyakiti orang lemah, akan berhadapan langsung dengan Raja Tega. Dan pertemuan itu selalu berakhir sama, darah dan penyesalan yang terlambat. Legenda tentang Topik tumbuh dari cerita ke cerita. Tentang bagaimana ia menghabisi 3 preman bersenjata hanya dengan tangan kosong. Tentang bagaimana ia membuat satu geng besar bubar tanpa meninggalkan saksi yang berani bicara. Banyak yang menganggap kisah itu berlebihan, sampai mereka melihat bekasnya sendiri. Namun suatu malam, Topik menghilang. Tidak ada jasad, tidak ada kuburan, tidak ada perpisahan,
Hanya kekosongan mendadak di puncak kekuasaan. Beberapa bilang ia mati dikeroyok. Ada yang percaya ia dibunuh secara licik. Sebagian lain yakin Raja Tega akhirnya dimakan oleh dosanya sendiri. Waktu berjalan, dan legenda itu perlahan terkubur. Terminal melahirkan preman-preman baru, lebih liar, lebih rakus, tanpa kode kehormatan. Nama topik berubah jadi dongeng usang, diceritakan setengah bercanda di malam sepi, hingga orang lupa bahwa dongeng kadang lahir dari kenyataan paling berdarah. Tak seorang pun menyadari bahwa Raja Tega tidak mati. Ia hanya menanggalkan namanya. Ia muak pada kekuasaan, muak pada darah, muak pada dirinya sendiri. Ia memilih menghilang, menyamar sebagai pedagang kecil, berharap masa lalu tak pernah menemukannya kembali. Namun masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ia menunggu, dan kini, di bawah rezim ketakutan Warto Keling, nama yang telah dikubur itu mulai bergetar dari dalam tanah. Terminal sekali lagi berada di ambang mengenal arti ketegaan yang sesungguhnya. Setiap malam, saat terminal mulai lengang dan bara kebab padam, Topik tak pernah benar-benar tidur. Begitu matanya terpejam, masa lalu datang menghantam seperti palu. Tubuh-tubuh tergeletak di lantai semen. Darah mengalir membentuk garis-garis tak beraturan. Wajah-wajah yang pernah menantangnya muncul kembali, beberapa marah, beberapa takut, sebagian memohon ampun dengan suara yang tak pernah bisa ia lupakan. Ia ingat jeritan itu dengan terlalu jelas. Suara tulang patah, napas terputus, tatapan terakhir orang-orang yang menyadari hidup mereka berakhir di hadapan Raja Tega. Saat itu, Topik tak merasakan apapun. Tak iba, tak ragu. Kekuasaan membuatnya mati rasa, dan kekejaman terasa seperti kewajaran. Namun ada satu malam yang berbeda. Di antara tubuh-tubuh yang tergeletak, ia melihat seorang pemuda seusianya menangis ketakutan, bukan karena berani melawan, melainkan karena terjebak di tempat yang salah. Saat itu, untuk pertama kalinya, tangan Topik gemetar. Ia membunuh bukan monster, melainkan seseorang yang sama rusaknya oleh sistem yang ia bangun sendiri. Sejak malam itu, bayangan Raja Tega berubah menjadi sesuatu yang ia benci. Setiap kemenangan terasa hampa, setiap ketakutan yang ia tanamkan kembali padanya dalam bentuk mimpi buruk. Ia mulai melihat pantulan wajahnya sendiri di genangan darah, asing, dingin, dan kejam. Topik akhirnya sadar bahwa kekuasaan tak pernah berhenti meminta korban. Semakin tinggi ia berdiri, semakin banyak nyawa yang harus ia ambil untuk mempertahankannya. Ia bukan penjaga ketertiban seperti yang ia yakini, melainkan bagian dari lingkaran kekerasan yang tak berujung. Maka ia pergi, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Ia menanggalkan nama, reputasi, dan darah yang melekat padanya. Ia memilih hidup sederhana, berdagang, menundukkan kepala, berharap waktu bisa menghapus jejaknya. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, Topik membuat satu sumpah dalam diam. Ia tak akan kembali menjadi Raja Tega. Tak akan lagi menguasai terminal. Tak akan lagi menumpahkan darah, selama terminal masih bisa bernapas tanpa teror. Kini, di bawah bayang-bayang Warto Keling, sumpah itu diuji. Darah kembali mengalir, jeritan kembali terdengar, dan di dalam dada Topik, sesuatu yang lama terkubur mulai bergerak, menunggu saatnya untuk dibangunkan kembali. Kabar itu sampai ke telinga Warto Keling seperti bisikan yang mengganggu harga dirinya. Di tengah rezim ketakutan yang ia bangun, ada satu nama yang disebut-sebut dengan nada ganjil, seorang pedagang kebab yang tak pernah setor. Bukan karena bersembunyi, bukan karena melawan, melainkan karena seolah tak tersentuh. Bagi Warto, itu bukan sekadar pelanggaran. Itu penghinaan. Dengan langkah penuh angkuh, Warto mendatangi sudut terminal tempat gerobak kebab itu berdiri. Anak buahnya mengikuti di belakang, membentuk barisan yang sengaja dipamerkan. Pedagang lain berhenti bernapas. Mereka tahu, siapapun yang menjadi tujuan langkah Warto hari itu, tak akan keluar dengan utuh. Topik sedang membalik daging di atas bara ketika bayangan besar menutupi gerobaknya. Asap mengepul, api berdesis pelan. Warto berdiri tepat di depannya, menatap dari atas ke bawah seperti raja yang menilai pengemis. Aturan terminal berlaku buat semua, ucap Warto datar, namun penuh ancaman. Termasuk buat lo. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Hanya suara bara dan desis minyak yang jatuh. Lalu perlahan, Topik mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Warto, tenang, kosong, tanpa rasa takut. Tatapan itu bukan perlawanan, bukan tantangan.
Ia adalah pengakuan diam bahwa ancaman itu tak berarti apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak berkuasa, dada Warto terasa sesak. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang tak bisa ia jelaskan. Bukan keberanian, bukan nekat, melainkan keyakinan. Keyakinan seseorang yang sudah berdamai dengan kematian. Dan orang seperti itu selalu paling berbahaya. Anak buah Warto saling pandang. Beberapa dari mereka merasakan bulu kuduk berdiri, tanpa tahu alasannya. Gerobak kebab itu mendadak terasa. Seperti pusat terminal, seolah semua suara menjauh. Bahkan hiruk pikuk bas pun seakan meredup. "Apa lo denger gue?" Warto menaikkan suaranya, mencoba menegaskan kuasa. Namun Topik tak menjawab. Ia hanya menurunkan kembali pandangannya, melanjutkan pekerjaannya, seolah Warto hanyalah pelanggan yang tak sabar. Saat itu, tanpa disadari siapapun, garis tak terlihat telah dilewati. Warto Keling telah menyentuh masa lalu yang seharusnya tetap terkubur. Dan kesalahan itu akan menagih harga, bukan dengan ancaman, melainkan dengan darah. Mata mereka bertemu dalam jarak yang terlalu dekat untuk diabaikan. Di tengah keramaian terminal, waktu seakan melambat. Warto Keling menatap Topik dengan sorot penguasa yang terbiasa melihat orang lain gentar. Namun kali ini, yang ia lihat bukan ketakutan. Yang ia temui adalah kehampaan, dingin, dalam, dan mematikan. Untuk pertama kalinya sejak lama, dada Warto berdesir oleh sesuatu yang asing. Bukan amarah, bukan juga hinaan, melainkan firasat bahaya, naluri purba yang berteriak agar ia mundur. Tatapan Topik seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang selama ini Warto hindari, kemungkinan bahwa ada makhluk yang lebih kejam darinya. Anak buah Warto mencoba menertawakan situasi itu. Tawa keras, dibuat-buat, berlebihan. Suara mereka menggema aneh, terlalu nyaring, terlalu dipaksakan. Tak satu pun dari mereka benar-benar merasa lucu. Mereka tertawa untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mereka masih berada di pihak yang benar, di pihak yang menang. Topik tetap diam. Ia berdiri di balik gerobaknya, tangan masih memegang penjepit besi, api kecil menari di bawah daging kebab. Wajahnya tak menunjukkan apapun. Tidak menantang, tidak menunduk, seolah apapun yang terjadi setelah ini, tak akan mengubah apapun dalam hidupnya. "Ayo, setor sekarang," kata salah satu anak buah Warto, suaranya mencoba keras. "Atau mau nyusahin diri sendiri?" Topik perlahan menggeleng. Gerakan kecil, sederhana, namun terasa seperti palu menghantam dada mereka. "Gue nggak bayar," ucap Topik akhirnya. Suaranya tenang, datar, tanpa emosi, tidak ada nada menawar, tidak ada kemarahan. Ia mengucapkannya seperti fakta yang tak perlu diperdebatkan. Terminal kembali sunyi. Para pedagang menahan napas. Mereka tahu penolakan seperti itu biasanya berakhir dengan darah. Tapi sesuatu terasa berbeda. Cara Topik berdiri, cara ia berbicara, terlalu tenang untuk seseorang yang menantang maut. Warto mengepalkan tangan. Harga dirinya tercabik. Namun di balik amarah itu, ada ketakutan yang tak mau ia akui. Ia menatap Topik lebih lama, mencoba mencari celah, keraguan, kegugupan, apapun. Tapi yang ia temukan hanya ketenangan orang yang sudah lama berdamai dengan akibat. Saat Warto akhirnya berbalik pergi, ia tak sadar bahwa langkahnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia meninggalkan gerobak kebab itu dengan senyum palsu dan ancaman yang tertunda. Dan di belakangnya, Topik tetap berdiri, diam, tenang, sementara seluruh terminal merasakan satu hal yang sama, badai besar baru saja dimulai. Keesokan harinya, terminal dipenuhi rasa cemas yang menggantung seperti kabut tebal. Kabar tentang penolakan Topik menyebar cepat, namun yang lebih cepat adalah kemarahan Warto Keling. Ia tak bisa membiarkan satu tindakan kecil merobek wibawanya. Bagi Warto, kekuasaan harus dijaga dengan contoh, dan contoh terbaik selalu dibayar dengan nyawa. Di tengah jam sibuk, saat penumpang berdesakan dan pedagang sibuk melayani, Warto muncul dengan wajah dingin. Tanpa banyak kata, ia menunjuk seorang pedagang tua yang lapaknya paling kecil dan paling rapuh. Pria itu dikenal jujur, hidup pas-pasan, dan sering telat setor karena dagangannya sepi. Ia adalah target sempurna. Pedagang tua itu gemetar saat diseret ke tengah terminal. Suaranya bergetar memohon, menyebut anak dan istrinya di rumah. Tak ada satupun yang berani mendekat. Mata-mata tertunduk, mulut-mulut terkunci. Ketakutan mengalahkan rasa kemanusiaan. Warto tak menunjukkan emosi apapun. Gerakannya cepat, kejam, dan penuh kepastian. Dalam sekejap,
jeritan pecah, lalu terputus. Tubuh pedagang tua itu roboh, darah mengalir membasahi lantai terminal yang dingin. Teriakan berubah menjadi isak tertahan. Beberapa orang muntah, yang lain hanya membeku. "Ini peringatan," kata Warto keras, suaranya menggema di antara dinding terminal. "Siapapun yang mikir bisa melawan gue, bakal nyusul." Kata-katanya menusuk lebih dalam dari darah yang mengalir. Terminal kembali sunyi, sunyi yang dipenuhi ketakutan murni. Tak jauh dari sana, di sudut terminal, Topik berdiri kaku. Ia menyaksikan semuanya tanpa bergerak. Namun di balik wajah tenangnya, badai berkecamuk. Tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya berat, dadanya sesak oleh rasa bersalah yang lama terkubur. Jeritan pedagang tua itu terdengar seperti gema dari masa lalu. Seperti suara-suara yang dulu menghantuinya setiap malam. Topik sadar, kekerasan yang ia tinggalkan telah kembali, dan kini memakan orang-orang yang tak bersalah. Terminal kembali dipenuhi darah, persis seperti sumpah yang pernah ia buat. Di saat itulah, sumpah lama retak. Janji untuk tak kembali runtuh perlahan. Topik menunduk, menatap lantai terminal yang kembali bernoda merah. Dalam diam, ia tahu satu hal pasti, jika ia terus diam, lebih banyak nyawa akan melayang. Dan kali ini, ia tak akan memaafkan dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Topik menutup gerobak kebabnya lebih awal. Bara api dibiarkan padam, daging yang tersisa tak disentuh. Terminal masih ramai, tapi baginya dunia terasa sunyi. Setiap langkah menuju sudut gelap tempat ia biasa menyimpan barang terasa lebih berat dari biasanya, seolah masa lalu menariknya kembali dengan paksa. Di balik tumpukan peti dan terpal usang, Topik berlutut di depan sebuah peti kayu tua. Permukaannya penuh goresan, terkunci rapat, dan berdebu, seperti kenangan yang sengaja disembunyikan. Tangannya berhenti sejenak di atas penutupnya. Napasnya tertahan. Ini bukan sekadar peti. Ini adalah pintu menuju dirinya yang lama. Saat kunci berderak terbuka, aroma besi dan kulit tua menyeruak. Di dalamnya tergeletak sarung tangan kulit hitam yang telah mengeras oleh waktu, namun masih menyimpan bentuk genggaman lama. Ada pula senjata-senjata tersembunyi, sederhana, praktis, dan mematikan, alat-alat yang dulu menjadi perpanjangan dari kehendaknya. Topik menatapnya lama, tanpa sentuhan, seolah meminta izin pada dirinya sendiri. Kilasan masa lalu kembali menyerbu. Malam-malam berdarah, tatapan musuh yang runtuh, ketegangan sebelum benturan, semua itu pernah ia tinggalkan demi hidup yang lebih sunyi. Namun darah pedagang tua yang mengering di lantai terminal kini menjadi panggilan yang tak bisa diabaikan. Topik akhirnya meraih sarung tangan itu. Saat kulit dingin menyentuh telapak tangannya, sesuatu di dalam dirinya mengunci kembali pada tempatnya. Posturnya berubah, bahunya mengeras, napasnya menjadi teratur. Bukan amarah yang muncul, melainkan ketenangan yang lebih berbahaya, ketenangan sebelum badai. Ia tahu, begitu ia melangkah kembali, tak ada jalan mundur. Dunia yang ia tinggalkan akan menuntut harga. Namun lebih dari itu, ia tahu bahwa diam berarti membiarkan kejahatan tumbuh. Dan itu adalah dosa yang tak lagi bisa ia tanggung. Di luar, terminal tetap berdenyut, tak sadar bahwa malam itu keseimbangannya bergeser. Warto Keling masih merasa berkuasa. Anak buahnya masih berjaga, tapi waktu mereka mulai menyempit, tanpa mereka sadari. Raja Tega tidak mati, ia tidak kalah. Ia hanya tidur, menunggu saat ketika darah kembali mengalir tanpa keadilan. Dan malam itu, di sudut terminal yang gelap, mata Raja Tega kembali terbuka. Malam menelan terminal dengan keheningan yang tak biasa. Lampu-lampu tetap menyala, bas masih datang dan pergi. Namun ada sesuatu yang terasa pincang, seolah udara menahan napasnya sendiri. Di antara bayangan panjang dan lorong sempit, anak buah Warto Keling berjaga dengan rasa percaya diri yang masih utuh, tak menyadari bahwa mereka sedang diburu. Yang pertama jatuh bahkan tak sempat berteriak. Sebuah bayangan muncul dari balik bas parkir, gerakannya cepat, presisi, dan dingin. Tubuh itu terhempas ke tanah, napasnya terputus sebelum suara sempat keluar. Tak ada saksi, tak ada peringatan, hanya satu bayangan yang kembali menghilang. Satu persatu, mereka menghilang dari pos jaga. Ada yang ditemukan tergeletak di lorong sempit, ada yang tak pernah ditemukan sama sekali. Senjata mereka tak sempat digunakan. Kepalan tangan mereka tak sempat terangkat. Ini bukan perkelahian, ini eksekusi. Cara lama, cara Raja Tega.
Terminal kembali mengenal suara yang dulu pernah akrab, jeritan pendek yang terputus tiba-tiba, lalu sunyi panjang yang menyusul. Keheningan setelah kekerasan, sunyi yang lebih menakutkan daripada keributan apapun. Para pedagang menutup lapak lebih cepat, menyelinap pergi tanpa menoleh. Anak buah yang tersisa mulai panik. Mereka berkumpul, saling bertanya, saling menyalahkan. Beberapa bersumpah melihat sosok dengan gerakan tak manusiawi. Yang lain menyebut tatapan dingin yang membuat kaki mereka lemas. Nama lama mulai muncul kembali dalam bisikan ketakutan. Raja Tega, kata itu terucap pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat wajah memucat. Nama yang seharusnya sudah mati. Nama yang dulu menenggelamkan terminal dalam darah, namun juga menertibkannya dengan ketegaan mutlak. Kabar menyebar lebih cepat daripada keberanian. Dari mulut ke mulut, dari lorong ke lorong. Anak buah Warto yang mendengar cerita itu mulai menghilang, memilih kabur daripada menunggu giliran. Tak ada perintah resmi, tak ada strategi, ketakutan memimpin mereka, dan di tengah semua itu, Topik bergerak tanpa emosi. Tak ada kepuasan di wajahnya, tak ada dendam yang diumbar. Ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Terminal telah memanggil Raja Tega kembali, dan pembantaian pertama hanyalah awal dari neraka yang akan menelan kekuasaan Warto Keling. Kabar tentang anak buah yang tumbang sampai ke telinga Warto Keling seperti cambukan di wajah. Amarahnya meledak tanpa sisa. Ia membanting meja, memaki siapapun yang berada di dekatnya. Baginya, ini bukan sekadar serangan, ini penghinaan terbuka. Terminal yang ia klaim sebagai kerajaannya kini berani melawan, dan itu tak bisa dibiarkan. Warto mengerahkan semua pasukan. Setiap preman yang masih setia dipanggil. Lorong-lorong terminal dipenuhi langkah berat dan senjata genggam. Mereka menyisir setiap sudut, setiap bas parkir, setiap ruang gelap yang bisa menjadi tempat persembunyian. Malam berubah menjadi siang oleh lampu senter dan teriakan komando. Namun semakin mereka bergerak, semakin terminal terasa seperti jebakan. Bayangan seolah hidup, suara langkah terdengar dari arah yang salah. Beberapa anak buah bersumpah melihat sosok bergerak cepat di atap bas, hanya untuk menemukan rekan mereka tergeletak saat menoleh kembali. Ketegangan merayap, menggerogoti keberanian. Satu persatu, pasukan Warto kembali berkurang. Ada yang jatuh tanpa suara, ada yang berteriak sebentar sebelum sunyi. Pencarian berubah menjadi kepanikan. Mereka bukan lagi pemburu, mereka adalah mangsa. Terminal, yang dulu tunduk pada teriakan mereka, kini menelan mereka dalam diam. Warto mencoba memegang kendali. Ia memerintahkan barisan rapat, meminta laporan setiap menit. Namun laporan yang datang hanya berisi kehilangan. Tak ada wajah, musuh, tak ada lokasi pasti, hanya jejak singkat dan tubuh-tubuh yang tak bergerak. Ini bukan perkelahian terbuka, ini penghapusan. Untuk pertama kalinya, Warto merasa takut pada sesuatu yang tak bisa ia lihat. Bukan pada orang, melainkan pada cara. Gerakan yang terlalu rapi, serangan yang terlalu tepat. Ini bukan kerja preman jalanan. Ini adalah gaya lama, gaya yang pernah ia dengar dalam cerita, namun tak pernah ia percaya. Nama itu kembali menghantam pikirannya. Raja Tega, sebuah legenda yang seharusnya sudah mati. Warto mengingat kisah-kisah lama tentang seorang penguasa yang tak membutuhkan teriakan untuk menaklukkan terminal. Dada Warto mengencang. Jika itu benar, maka ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa ditaklukkan dengan jumlah. Terminal kini benar-benar berubah menjadi medan perang, namun perang yang tak adil. Senjata dan jumlah tak berarti apa-apa melawan bayangan yang bergerak di antara ketakutan. Dan di tengah kekacauan itu, Warto akhirnya mengakui dalam diam, ini bukan perang biasa, ini perburuan yang arahnya terbalik. Di balik deretan bas tua, Warto menemukan satu dari anak buahnya masih bernapas. Tubuh pria itu tergeletak miring, darah mengalir dari sela-sela jarinya yang menekan luka di perut. Napasnya terengah, matanya liar, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Warto berjongkok di depannya, berharap setidaknya satu jawaban. Apa yang terjadi? Bentak Warto, suaranya memaksa, meski dadanya sendiri bergetar. Pria itu mencoba bicara, namun hanya darah yang keluar lebih dulu. Tangannya gemetar, menunjuk ke arah kegelapan lorong terminal, tempat bayangan masih bergerak pelan. Dengan sisa tenaga, anak buah itu mendekatkan wajahnya ke telinga Warto. Suaranya nyaris tak terdengar, pecah oleh rasa sakit dan ketakutan. Itu, Topik, bisiknya. Raja Tega,
Setelah nama itu terucap, matanya membelalak, napasnya terhenti, dan tubuhnya jatuh tak bernyawa. Warto membeku. Nama itu menghantam kepalanya lebih keras daripada pukulan manapun. Topik, nama yang dulu hanya ia dengar sebagai cerita lama, dongeng preman senior yang dibumbui darah dan ketakutan. Nama yang katanya pernah membuat terminal patuh tanpa teriakan. Nama yang seharusnya sudah mati. Kenangan samar muncul di benaknya, kisah tentang seorang penguasa lama yang tak bisa ditawar, tak bisa dibeli, dan tak bisa ditakuti. Seorang yang tak mencari uang, tapi menegakkan batas dengan cara paling kejam. Warto dulu menertawakan cerita itu, menganggapnya mitos untuk menakut-nakuti anak baru. Kini mitos itu bernapas, bergerak, membunuh, dan sedang memburunya. Warto berdiri perlahan, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya sejak berkuasa, ia merasa terminal terlalu sempit. Setiap sudut terasa mengawasi, setiap bayangan terasa mendekat. Anak buah yang tersisa mulai bertanya-tanya melihat perubahan di wajah pemimpin mereka. Warto tak lagi berteriak, tak lagi memerintah dengan lantang. Tatapannya kosong, pikirannya berputar mencari jalan keluar dari sesuatu yang mungkin tak punya jalan keluar. Topik bukan sekadar musuh, ia adalah masa lalu terminal yang kembali menagih hutang darah. Dan kini, bagi Warto Keling, hukuman itu tak lagi abstrak. Ia berdiri di hadapannya, tak terlihat, namun terasa di setiap napas yang mulai dipenuhi ketakutan. Hujan turun tanpa aba-aba, deras dan dingin, membasahi atap terminal yang retak dan lantai semen yang telah menyerap terlalu banyak darah. Malam menyingkirkan keramaian. Bas terakhir pergi lebih awal, seolah tahu tempat ini akan menjadi saksi sesuatu yang tak boleh dilihat manusia biasa. Terminal kosong, sunyi, dan siap menerima takdirnya. Di tengah lapangan parkir yang luas, dua sosok berdiri saling berhadapan. Lampu-lampu terminal berkedip lemah, memantulkan bayangan mereka. Di genangan air, Warto Keling berdiri dengan rahang mengeras, tubuhnya tegang, amarah bercampur ketakutan di matanya. Di seberangnya, Topik berdiri diam, tenang, tegak, tanpa ekspresi. Raja lama dan raja baru, akhirnya berada di satu garis waktu. Tak ada teriakan, tak ada ancaman, tak ada saksi. Mereka saling menatap dalam diam yang lebih berat dari suara apapun. Hujan memukul tubuh mereka tanpa dihiraukan. Bagi dua orang ini, dunia telah menyempit menjadi jarak beberapa langkah di antara mereka. Warto adalah yang pertama bergerak, amarahnya akhirnya meledak. Ia menyerang dengan brutal, penuh tenaga, setiap pukulan adalah upaya mempertahankan kekuasaan yang mulai runtuh. Ia bertarung seperti binatang terluka, liar, nekat, berbahaya. Ini adalah satu-satunya bahasa yang ia kenal. Topik menyambut serangan itu dengan dingin. Gerakannya efisien, terukur, tanpa emosi. Ia tak membuang tenaga, ia membaca, menghindar, lalu membalas tepat di titik yang membuat napas lawannya tersendat. Ini bukan sekadar duel fisik, ini pertemuan dua cara hidup yang bertolak belakang. Hujan bercampur darah di lantai terminal. Setiap benturan menggema di ruang kosong. Warto mulai terengah, langkahnya tak lagi sekuat tadi. Ia menyadari perbedaan paling menakutkan di antara mereka, ia bertarung demi kekuasaan, sementara Topik bertarung demi akhir dari kekuasaan itu sendiri. Tak ada singgasana yang terlihat, namun keduanya tahu apa yang dipertaruhkan. Terminal ini hanya bisa memiliki satu raja, atau tak memiliki raja sama sekali. Masa lalu dan masa kini bertabrakan, menuntut keputusan yang tak bisa ditunda. Di tengah hujan yang makin deras, duel itu terus berlanjut, menuju satu titik akhir yang tak bisa dihindari. Malam itu, terminal akan menentukan nasibnya, dan hanya satu dari mereka yang akan tetap berdiri saat hujan berhenti. Hujan tak lagi mampu meredam suara benturan. Tinju menghantam daging, tulang beradu dengan lantai semen, dan napas berat bercampur geraman memenuhi udara. Warto menyerang tanpa henti, amarahnya tumpah dalam setiap pukulan. Ia brutal, liar, berusaha menghabisi lawannya dengan kekuatan mentah, seolah kekerasan bisa menenggelamkan rasa takut yang menggerogoti dadanya. Pisau berkilat muncul di tangan Warto, bergerak cepat dan membabi buta. Setiap tebasan adalah teriakan putus asa untuk bertahan di puncak kekuasaan. Ia tak peduli luka, tak peduli rasa sakit. Selama Topik jatuh, semuanya akan kembali seperti semula, itulah kebohongan yang ia yakini. Namun Topik berbeda, ia tak terburu-buru, setiap langkahnya terukur, setiap geraknya dihitung. Ia membaca ritme Warto,
menunggu celah sekecil apapun. Ketika ia bergerak, serangannya tepat sasaran, bukan untuk pamer, bukan untuk melukai sembarang, melainkan untuk mematahkan kemampuan lawannya satu demi satu. Tinju Topik menghantam dengan presisi, menghentikan napas, mematahkan keseimbangan. Pisau di tangan Warto terlepas, jatuh ke genangan air dengan suara nyaring. Darah mengalir, bercampur hujan, menyusuri lantai terminal yang telah lama menjadi saksi kekerasan. Topik tak mengubah ekspresi, wajahnya dingin, kosong, seolah semua ini hanyalah tugas yang harus diselesaikan. Warto mulai goyah. Setiap serangan balasan terasa seperti vonis yang tak bisa dibatalkan. Ia menyadari perbedaan paling mengerikan di antara mereka, ia bertarung dengan emosi, sementara Topik bertarung dengan kepastian. Dan kepastian selalu menang atas amarah. Dengan satu gerakan cepat, Topik menjatuhkan Warto ke tanah. Benturan itu keras, memutus sisa perlawanan. Warto terbatuk, darah memenuhi mulutnya. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya menolak. Kekuasaan yang ia banggakan runtuh bersama tubuhnya di lantai terminal. Topik berdiri di atasnya, hujan membasuh wajahnya tanpa menghapus dingin di matanya. Tak ada sorak, kemenangan, tak ada teriakan balas dendam. Hanya keheningan berat, keheningan yang menandai akhir sebuah rezim. Setiap luka malam itu adalah putusan. Setiap jatuh adalah akhir, dan di tengah pertumpahan darah yang tersisa, terminal akhirnya mengerti satu kebenaran pahit, kekejaman yang dingin selalu lebih mematikan daripada kebrutalan yang berisik. Warto Keling tergeletak di lantai terminal dengan napas tersengal, dadanya naik turun tak beraturan. Setiap tarikan napas terasa seperti pisau yang menusuk dari dalam. Darah mengalir dari sudut bibirnya, bercampur air hujan yang terus jatuh tanpa ampun. Mata yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Tubuhnya mencoba bangkit, namun gagal. Kekuatan yang selama ini ia banggakan lenyap begitu saja, seolah terminal sendiri menolaknya. Tangannya gemetar mencari tumpuan, tapi yang ia sentuh hanyalah lantai dingin, tempat banyak korbannya dulu berakhir. Ironi itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan Topik. Di sekeliling mereka, sisa anak buah Warto mulai bermunculan. Wajah-wajah yang biasanya garang kini pucat pasi. Beberapa menjatuhkan senjata mereka tanpa diperintah. Yang lain berdiri kaku, lutut bergetar, tak lagi tahu kepada siapa mereka harus setia. Keberanian yang dibangun dari ketakutan runtuh dalam satu malam. Topik melangkah maju, langkahnya pelan, mantap, dan tak terbantahkan. Tatapannya menyapu mereka semua, dingin, tajam, penuh penilaian. Tanpa mengangkat suara, tanpa ancaman, ia memberi satu isyarat kecil dengan tangannya. Itu sudah cukup. Satu persatu, anak buah Warto berlutut di lantai terminal, kepala tertunduk, napas tercekat oleh rasa bersalah dan takut. Warto mengangkat wajahnya, menatap Topik dari bawah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Bukan pedagang kebab, bukan legenda kosong, melainkan raja lama yang tak pernah kehilangan singgasana, hanya memilih meninggalkannya. Dan kini, raja palsu itu takluk di kakinya. Tangisan pecah di antara barisan yang berlutut. Ada yang menangis karena takut mati. Ada yang menangis karena menyesal telah mengikuti jalan ini. Ada pula yang menangis karena sadar semua yang mereka lakukan tak pernah membawa apa-apa selain kehancuran. Namun semua itu datang terlambat. Terminal menjadi saksi kejatuhan yang sunyi namun mutlak. Tak ada sorak kemenangan, tak ada perayaan, hanya suara hujan dan napas orang-orang yang baru saja kehilangan segalanya. Kekuasaan Warto Keling berakhir bukan dengan teriakan, melainkan dengan kehinaan. Dan di tengah kekacauan batin itu, Topik berdiri tegak, tanpa senyum, tanpa amarah. Ia tidak menikmati kejatuhan ini. Ia hanya memastikan satu hal, rezim ketakutan telah berakhir. Apa yang terjadi setelah ini akan ditentukan oleh pilihan, bukan oleh teror. Topik berdiri di tengah terminal yang basah oleh hujan dan darah. Ia tidak berteriak, tidak mengangkat suara. Keheningan justru menjadi senjata paling menakutkan. Semua mata tertuju padanya, mata para preman yang berlutut, mata pedagang yang bersembunyi di balik kios, dan mata Warto Keling yang menatap dari dasar kehancuran. Ia melangkah mendekati Warto, setiap langkahnya berat oleh masa lalu. Tatapannya tajam, bukan penuh amarah, melainkan penuh keputusan. Terminal ini bukan kerajaan, ucapnya pelan namun jelas, suaranya menembus hujan. Dan tidak akan pernah lagi dipimpin oleh teror. Kata-kata itu jatuh seperti palu hakim, tak bisa dibantah.
Topik kemudian memalingkan wajahnya ke barisan anak buah Warto yang gemetar. Ia menatap mereka satu persatu, seolah membaca dosa di balik mata mereka. "Kalian hidup karena malam ini aku memilih berhenti," katanya dingin. "Tapi ingat baik-baik, siapapun yang kembali menindas, kembali memalak, kembali menumpahkan darah. Orang lemah, aku sendiri yang akan menjemputnya." Ancaman itu bukan janji kosong. Semua yang berlutut tahu reputasi si Raja Tega. Mereka pernah mendengar cerita, tapi malam ini mereka menyaksikannya langsung. Ketakutan yang dulu dipakai Warto sebagai alat kekuasaan kini berbalik menelan mereka semua. Warto mencoba berbicara, bibirnya bergetar, suaranya serak oleh darah dan penyesalan. Tapi Topik tidak memberinya kesempatan. Ia berjongkok, menatap Warto sejajar mata. "Kau membunuh untuk kekuasaan," katanya lirih. "Aku membunuh agar kekuasaan berhenti. Tidak ada kebencian di sana, hanya keadilan versi dunia gelap." Malam itu, nyawa melayang. Tidak panjang, tidak dramatis, hanya satu akhir yang tegas. Hujan menutupi suara terakhir Warto Keling, seolah langit sendiri ingin menghapus namanya dari terminal. Raja palsu itu mati tanpa singgasana, tanpa pengikut, tanpa cerita kepahlawanan. Anak buah Warto menunduk lebih dalam. Beberapa menangis tanpa suara, yang lain gemetar, sadar bahwa hidup mereka kini bergantung pada satu pilihan, berubah atau menghilang. Tidak ada lagi ruang bagi preman kejam di terminal ini. Ketika semuanya usai, Topik berdiri kembali. Ia bukan pahlawan, ia bukan penguasa baru, ia hanyalah pria yang memastikan satu siklus kekejaman berakhir. Di bawah hujan yang mulai reda, legenda Raja Tega menutup satu bab, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk mengakhiri kekuasaan yang salah. Pagi datang perlahan, seperti ragu untuk menyentuh terminal yang semalam berubah menjadi neraka. Cahaya matahari menyelinap di antara atap seng, memantul di lantai yang telah dibersihkan dari darah, namun belum dari kenangan. Udara masih berat, seolah terminal belum sepenuhnya percaya bahwa malam kelam itu benar-benar berakhir. Pedagang mulai membuka lapak satu persatu. Tangan-tangan yang biasanya gemetar kini bergerak lebih ringan. Senyum kecil muncul, canggung, hati-hati. Seakan takut kebebasan ini hanya mimpi yang akan pecah jika mereka terlalu percaya. Tidak ada teriakan preman, tidak ada langkah sepatu yang memaksa, tidak ada tangan kasar menagih uang keamanan. Seorang pedagang tua berhenti sejenak, menatap ke sudut tempat temannya dulu dibunuh. Ia menghela napas panjang, bebas, ya, tapi luka tidak hilang begitu saja. Terminal memang bernapas lega, namun bekas cekikan ketakutan masih terasa di setiap sudut. Kebebasan ini dibayar mahal, dengan nyawa dan trauma. Kabar menyebar cepat, Warto Keling telah mati, anak buahnya menghilang. Nama yang dulu membuat orang menunduk kini hanya disebut sebagai bisikan. Tak ada yang meratapi kepergiannya. Kekuasaan yang dibangun dari teror memang selalu berakhir sendirian. Di sudut terminal, gerobak kebab kembali berdiri. Asap tipis mengepul, aroma daging panggang menyatu dengan pagi. Topik bekerja seperti biasa, tenang, diam, seolah semalam ia hanya bermimpi buruk. Tapi mata orang-orang yang lewat tak bisa membohongi rasa hormat yang kini tumbuh, bercampur takut dan terima kasih. Beberapa pedagang mendekat, ingin bicara, ingin mengucap terima kasih, ingin menjadikannya pemimpin baru. Tapi Topik hanya menggeleng pelan. Ia tak mencari pengikut, ia tak ingin singgasana. Ia tahu, kekuasaan selalu menggoda, dan selalu menuntut darah sebagai harga. Terminal mulai hidup kembali. Tawa anak kecil terdengar, suara mesin bas meraung seperti biasa. Kehidupan berjalan, meski dengan langkah yang masih berhati-hati. Semua orang sadar, ketertiban ini rapuh. Ia tidak dijaga hukum, tidak dilindungi negara, hanya oleh satu legenda yang memilih diam. Dan di balik kesibukan pagi itu, satu kebenaran menggantung di udara, terminal ini bebas, selama Topik ada. Bukan sebagai raja, bukan sebagai preman, melainkan sebagai bayangan, yang hanya muncul jika kejahatan berani kembali bernapas. Pagi-pagi berikutnya, Topik kembali mendorong gerobak kebabnya ke sudut terminal. Asap tipis mengepul, suara daging mendesis di atas pemanggang. Tidak ada tanda bahwa pria ini semalam menjatuhkan sebuah rezim. Pakaiannya sederhana, gerakannya biasa, wajahnya tenang, seolah ia hanyalah pedagang kecil yang sibuk mengejar rezeki. Orang-orang memperhatikannya dari kejauhan. Tidak ada yang berani terlalu dekat, namun tak satu pun berani bersikap kurang ajar. Hormat itu lahir bukan dari teriakan atau ancaman,
melainkan dari ingatan kolektif tentang apa yang terjadi ketika kejahatan melewati batas. Topik tidak meminta rasa hormat itu, ia hanya membiarkannya ada. Terminal berjalan seperti seharusnya, tidak ada pungutan liar, tidak ada teror, pedagang berdagang, sopir bekerja, penumpang datang dan pergi. Namun di balik normalitas itu, semua tahu, ketertiban ini tidak datang dari hukum atau kekuasaan resmi, melainkan dari satu nama yang memilih diam. Beberapa orang menyebut Topik pahlawan. Ia menolak julukan itu. Pahlawan mencari pujian, sementara ia hanya ingin ketenangan. Ia tahu, darah yang pernah tumpah tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berhenti mengalir. Dan tugasnya hanyalah memastikan darah itu tidak kembali membasahi terminal. Topik tidak membangun tahta, tidak mengatur wilayah, tidak memberi perintah. Ia justru menjaga jarak dari semua bentuk kekuasaan, karena ia paling tahu betapa mudahnya kekuasaan mengubah manusia menjadi monster. Ia pernah menjadi bukti hidupnya. Malam hari, ketika terminal mulai sepi, Topik sering duduk sendirian di dekat gerobaknya. Menatap lampu-lampu redup, mendengar gema langkah kaki yang menjauh. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa cukup karena satu siklus kekejaman berhasil dihentikan. Legenda tentang Raja Tega akan terus hidup, diceritakan dengan bisikan, dengan rasa takut bercampur kagum. Tapi Topik sendiri